Halo semuanya, kawan-kawan GTA dimanapun kalian berada, brother dan sister GTA semuanya, salam satu cat. Ini adalah video edukasi pertama dari channel GTA. Jadi sesuai dengan janji saya waktu awal-awal bikin channel dan juga berdasarkan request dari beberapa kawan-kawan di channel, eh, meminta untuk dibikinkan video edukasi atau video tutorial terkait trading, dan saya janjikan waktu itu kalau subscribernya udah 1.000 saya akan bikinkan video, dan alhamdulillah sekarang subscriber channel GTA sudah 1.000 lebih, dan mudah-mudahan subscribernya terus bertambah sehingga kedepannya GTA akan lebih semangat lagi untuk membuat lebih banyak lagi video-video edukasi. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan semua yang sudah subscribe, sudah nanya juga di channel. Nah, video pertama ini sekaligus saya juga ingin menjawab beberapa pertanyaan dari kawan-kawan yang japri ke saya. Jadi ada beberapa kawan-kawan yang menanyakan hal-hal sebagai berikut. Bisa kira-kira ada sekitar 8 eh, 8 masalah barangkali ya. Yang pertama, ada yang japri mengatakan bahwa sudah bertahun-tahun trading masih MC. Kemudian berikutnya ada yang sudah kontak ganti teknik trading masih loss, masih MC juga. Kemudian sudah ada yang coba untuk memperbesar modal atau equity di akunnya dengan harapan modal yang besar tradingnya lebih aman. Ternyata juga masih MC. Kemudian ada juga teman-teman yang sudah coba untuk menjalankan money management tapi juga masih MC. Kemudian ada juga japri ke saya sudah ikut sinyal berbayar juga, masih MC juga. Kemudian ada juga yang bilang sudah join kelas berbayar dan bahkan sudah membayar mahal kelasnya, baik itu kelas lokal maupun kelas internasional, gitu, mentor-mentor dari luar, gitu, masih MC juga. Kemudian ada juga yang japri, saya sudah nonton banyak video edukasi di YouTube, saya sudah coba ikutin beberapa tutorialnya, masih MC juga. Kemudian ada juga yang japri, saya sudah coba beli macam-macam indikator, macam-macam robot trading, masih MC juga. Jadi banyak sekali yang japri ke saya, intinya adalah mereka masih tradingnya masih belum berhasil, dan bahkan equity mereka masih MC. Jadi di video kali ini saya akan mencoba untuk menjawab permasalahan tersebut, dan saya akan coba memberikan salah satu alternatif solusi, barangkali nanti bisa dipakai kawan-kawan, coba diterapkan di tradingnya untuk bisa menghindarkan dari MC. Jadi kalau hal-hal tersebut sudah dilakukan, tetapi juga trading kita masih belum berjalan sesuai dengan harapan, masih suka loss dan masih MC, jadi apa sebenarnya yang salah? Nah, saya coba menyimpulkan bahwa penyebab atau faktor utama yang menjadi trading kita gagal dan MC adalah bukan tekniknya yang tidak bagus, bukan sinyalnya yang tidak mantap, bukan kelasnya yang tidak bagus, bukan indikatornya yang tidak bagus, tapi lebih bagaimana bahwa cara trading kawan-kawan masih belum benar. Jadi
permasalahannya adalah diakibatkan dari cara trading yang tidak benar. Nah, cara trading yang tidak benar ini itu adalah akibat dari saya rangkum itu ada 3 hal yang bisa atau berpotensi menyebabkan cara trading kita tidak benar. Jadi yang pertama adalah kita tidak paham terhadap anatomi market, dan juga kita tidak paham atau tidak tahu bagaimana memanajemen risiko di market. Nah, hal pertama ini menyebabkan trader akan menjadi seperti seorang gambler. Jadi segala sesuatu yang dilakukan di market lebih kepada mencoba peruntungan semata-mata. Jadi tidak berdasarkan suatu SOP yang jelas. Jadi sebagaimana saya pernah singgung di beberapa story yang saya bikin di YouTube, bahwa GTA itu sebenarnya mencoba untuk mengajarkan kawan-kawan trader ini memiliki semacam keteraturan. Jadi market itu bisa dikalahkan hanya dengan keteraturan. Keteraturan dari sisi apa? Ya dari sisi cara kita trading, yang nantinya implementasinya adalah dalam bentuk SOP kita trading. Nah, itu tadi yang pertama, bahwa ada beberapa kawan-kawan trader yang tidak paham anatomi market dan juga tidak paham mengenai manajemen risiko. Jadi ini kita akan bicarakan sebagai trader yang gambler atau gambling. Ini yang risikonya paling besar. Kemudian penyebab kedua adalah kawan-kawan trader ini sebagian sudah paham tentang anatomi market. Sudah paham betul bagaimana market berjalan, bagaimana tren di market, gitu. Tapi masih belum diimbangi dengan manajemen risiko yang bagus. Nah, belum diimbangi ini bisa jadi karena tidak paham atau paham tetapi tidak mau menerapkan manajemen risiko yang bagus. Nah, ini akan mengakibatkan trader yang kedua, yaitu trader yang rakus atau trader yang tamat. Karena dia merasa sudah paham anatomi market, sudah punya teknik trading yang bagus, sehingga dia masuk marketnya lebih ke dalam ugal-ugalan gitu. Jadi setiap masuk market dia selalu lotnya full margin. Mungkin sekali, 2 kali, 3 kali berhasil, profitnya besar, tapi kemudian karena tidak dibarengi dengan manajemen risiko yang bagus, akhirnya MC juga. Kemudian yang ketiga, penyebabnya adalah beberapa kawan trader sudah menerapkan dan sudah paham mengenai manajemen risiko. Tapi kelemahannya adalah mereka tidak memahami anatomi market, sehingga mereka hanya mengandalkan kepada manajemen aja gitu. Nah, ini pun juga menjadi tidak maksimal gitu, dan bahkan beberapa trader akhirnya MC juga meskipun sudah mengembangkan manajemen risiko. Nah, ini yang mengakibatkan munculnya golongan trader yang ketiga, yang akhirnya menjadi trader yang penakut. Setiap mau masuk market takut. Dia hanya menggunakan barangkali lot yang kecil, tapi karena masih MC juga, akhirnya malah takut untuk trading lagi. Nah, kemudian apa solusinya? Apakah seorang trader harus memiliki teknik yang holy grail, teknik yang kevalidannya luar biasa, ataukah seorang trader harus mempunyai modal yang sangat besar, ataukah seorang trader harus punya indikator atau robot trading yang mumpuni untuk bisa tidak MC lagi. Di video kali ini GTA akan coba memberikan alternatif solusi buat teman-teman, buat kawan-kawan trader yang masih MC, cara trading yang boleh dibilang sederhana sebenarnya.
Dan mungkin juga sudah banyak diajarkan oleh mentor-mentor, baik itu di YouTube ataupun di kelas-kelas forex. Tetapi barangkali belum dipraktekkan secara maksimal atau secara menyeluruh gitu. Nah, alternatif solusinya seperti apa? Kita asumsikan bahwa kawan-kawan trader ini paling tidak sudah memiliki satu teknik trading, ya. Saya yakin setiap trader ini punya teknik tradingnya masing-masing, baik itu teknik trading yang sederhana sampai teknik trading yang sophisticated atau komplit. Jadi ibaratnya kita trading dengan menggunakan poin aja, lempar poin aja itu sudah merupakan teknik trading. Atau kita trading dengan menggunakan perasaan gitu. Oh, perasaan ini candle mau naik, saya buy. Perasaan candle mau turun, saya sell. Itu juga teknik trading gitu. Atau trading yang menggunakan teknik-teknik yang sudah advance seperti apa namanya sekarang sedang tren, SMC atau price action gitu kan, dan lain-lain teknik trading gitu. Semuanya adalah teknik trading. Nah, saya anggap minimal kawan-kawan trader ini sudah punya teknik trading bebas. Artinya apapun teknik tradingnya, cara ini bisa dipakai. Nah, gimana caranya? Jadi caranya sederhana. Ada 3 hal yang harus di kawan-kawan trader ini harus penuhi. Yang pertama adalah apapun teknik trading yang dipakai oleh kawan-kawan, pastikan bahwa teknik trading tersebut memiliki winning ratio atau win rate minimal 35%. Jadi win rate rasionya minimal 35%. Tidak boleh kurang dari itu. Itu adalah syarat pertama yang harus dipenuhi. Semakin bagus win rate-nya, maka teknik trading itu semakin mumpuni tentunya, gitu, dan akan semakin memudahkan kita untuk menjauhkan akun kita dari MC. Tapi apakah cukup dengan teknik trading yang win rate-nya bagus untuk kita biar tidak MC? Tidak cukup. Nah, masih ada 2 lagi yang harus dipenuhi. Jadi yang kedua adalah trader harus menetapkan resiko per trade yang tetap. Jadi harus ditetapkan dulu sebelum masuk market, sebelum kita OP, kita harus pastikan dulu berapa resiko setiap kali kita masuk posisi yang akan kita pertaruhkan di market. Nah, ini harus ditetapkan secara tetap, tidak boleh berubah-ubah. Jadi kalau umumnya mentor-mentor itu kan menyarankan menggunakan risiko antara 1% sampai dengan 2%. Nah, berapa risiko yang bagus untuk kita bisa OP dengan hasil yang maksimal. Nah, untuk win rate teknik trading yang win rate-nya 35%, maka batasan risiko per trade yang fix itu boleh kawan-kawan pilih dari kisaran 1% sampai dengan maksimal 7%. Jadi maksimalnya adalah 7%. Itu untuk teknik trading yang win rate-nya 35%. Tidak boleh lebih dari situ. Jadi jangan sekali-sekali kawan-kawan mencoba mempertaruhkan lebih dari 7%. Jika teknik trading yang kawan-kawan miliki win rate-nya 35%. Bagaimana kita tahu risk per trade-nya antara 1 sampai 7%? Nah, nanti ada semacam formula atau kalkulasi yang kita punya untuk bisa menghitung risk per trade berdasarkan win rate dari teknik trading yang kita punya. Jadi akan berbeda. Manakala teknik trading kita win rate-nya katakanlah 50%, maka risk per trade yang fixnya itu kisarannya 1 sampai berapa persen gitu. Nanti ada lagi, apakah 1 sampai 20%, ataukah 1 sampai 25%, nanti ada formulasi untuk menghitung itu. Sehingga pada saat kita menggunakan risk per trade yang maksimal sesuai dengan rasio dari winning rate-nya, maka trading kita akan aman dan akan jauh dari MC. Nah, selain win rate 35% dan risk per trade yang fix,
masih ada satu lagi yang juga harus dipenuhi oleh kawan-kawan biar tradingnya terbebas dari MC. Apa itu? Jadi harus menggunakan rasio risk to reward itu minimal adalah 1:2. Itu minimal. Jadi semakin besar semakin bagus, tetapi minimalnya adalah 1:2. Jadi 3 syarat ini harus dipenuhi semua dan dijalankan semua. Kalau 3-tiganya dipenuhi dan dijalankan, maka probabilitas akun kita 99% tidak akan MC. Kalau ini dijalankan secara konsisten dan betul. Nah, saya akan coba kasih contoh. Jadi katakanlah kita trading menggunakan modal $1.000. Ya, kita trading menggunakan modal $1.000. Kemudian kita paham bahwa rasio win rate kita adalah 35%. Win rate 35%. Ya. Kemudian berikutnya resiko per trade, risk per trade kita tetapkan, tadi saya bilang kalau untuk 35% win rate maka kisaran risk per trade-nya adalah 1 sampai dengan 7%. Ya, 1 sampai dengan 7%. Kemudian berikutnya adalah RR-nya minimal 1:2. Oke, bagaimana implementasinya? Jadi kalau win rate 35%, contoh kita trading selama 1 bulan, ya, katakanlah 1 bulan 20 hari, ya kan? Katakanlah kita tiap hari hanya 1 kali OP. 1 kali OP, maka dengan win rate 35% dari teknik trading kita hanya butuh 7 OP yang valid. Ya, dari 20 kali OP kita hanya butuh 7 OP valid. Nah, dari 7 OP yang valid ini, tadi kan risk RR-nya adalah 1:2. Berarti kalau loss kita RR-nya 1, kalau profit kita RR-nya 2. Jadi perbandingan rasio loss dengan profit adalah 1:2. Inilah faktor pengalinya atau konstantanya adalah 1:2. Artinya jika ini yang berlaku, maka jika 7 kali profit, maka total kita akan mendapatkan faktor pengali adalah 14. Ya, dan untuk yang loss kita mendapatkan faktor pengali 13. Jadi dari 20 hari kita trade, 7 kali kita profit, 13 kali kita loss, kita masih mendapatkan selisih faktor pengali adalah 1. Inilah profit kita. Nah, jadi masih ada sisa 1. Itu makanya kenapa syarat minimalnya adalah 35%. Kalau di bawah 35%, contohnya adalah
10, katakanlah 30%, katakanlah 30%. 30%. Misal kita teknik trading kita adalah 30%. 20, 30% berarti valid hanya 6. Kemudian otomatis yang flopnya adalah 14. Faktor risk to reward-nya sama, 2, 1. Maka hasilnya adalah kalau OP yang valid dia akan mendapatkan faktor pengali 12, yang false 14. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah minus 2. Artinya kita loss secara akumulasi. Belum MC, tapi loss. Nah, belum MC. MC ini manakala faktor pengalinya adalah 100. Ini 100. Nah, ini loss. Nah, makanya idealnya adalah kita menggunakan perbandingan yang ini dengan win rate 35%. Karena hasil akhirnya masih menyisakan faktor pengali 1. Nah, profitnya itu tergantung dari resiko yang kita pakai tadi, risk per trade-nya, kisaran 1 sampai dengan 7% tadi. Artinya ini di sini faktor pengalinya 1. Tinggal berapa resiko yang kita pertaruhkan. Kalau resikonya 1%, ya berarti profit kita di akhir bulan adalah hanya 1% dari equity. Tadi equity-nya kita adalah 1.000, tapi 1% dari 1.000. Ini hanya contoh ya. Contoh. Tadi sekitar $10. Kalau kita menggunakan risiko maksimalnya di 7%, maka hasil kita adalah menjadi 7% kali 1.000. Atau hasilnya sama dengan $70. Ya. Nah, dengan menerapkan cara ini, maka secara hitungan matematis, maka akun kita tidak akan pernah MC. Tidak akan pernah MC. Minimal kita profit 1. Nah, berapa dolarnya nanti tergantung dari resiko per trade-nya. Katakanlah kita menggunakan risiko yang paling kecil 1%, berarti minimal kita akan mendapatkan profit $10. Dan kalau menggunakan 7%, maka minimal $70. Jadi dengan cara trading seperti ini, kita mempunyai keteraturan pada saat kita OP. Pada saat kita OP. Jadi tidak random. Meskipun kita loss, katakanlah dari 20 trading, kita loss hari pertama loss, hari kedua loss, hari ketiga profit, hari keempat loss, hari kelima loss, 6 loss, 7 loss, dan berturut-turut loss sampai dengan maksimal 13, di akhirnya kita masih bisa profit. Nah, ini mutlak harus diterapkan di setiap kali kita trading. Nah, nanti ada yang bertanya lagi, loh, kalau segitu berarti profit kita kecil dong. Ya, kalau mau memperbesar profit, ya caranya berarti kita harus menggunakan teknik trading yang win rate-nya besar, ya kan?
Caranya adalah memperbesar win rate. Harus lebih dari 35%. Nah, otomatis dengan win rate yang besar, maka resiko per trade yang tadi kisaran maksimalnya 7% itu akan bisa bertambah lagi. Jadi risk per trade-nya otomatis akan menjadi lebih besar dari 7%. Jadi yang berubah adalah win rate dan risk per trade-nya. Sedangkan faktor pengalinya ini nanti menyesuaikan dengan win rate. Jadi semakin besar win rate-nya otomatis faktor pengalinya juga semakin besar. Nah, itu yang harus diterapkan dalam setiap trading kita. Sebagai contoh, katakanlah ketemulah dengan teknik trading yang win rate-nya 50%. Kita punya teknik trading yang win rate-nya 50%. Sehingga dari 20 kali trading, berarti 10 kali valid, 10 kali false. Kan gitu. Ya. Kemudian faktor risk to reward-nya tetap tidak berubah. 2, 1. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah di sini 20 kurangi dengan 10. Jadi kita ada profit pengalinya adalah 10 kali. Nah, ini nanti tinggal dengan resiko per trade-nya gitu. Dan pasti di atas 7% kalau win rate-nya 50%. Katakanlah mungkin 10% gitu. Artinya kalau 10% berarti kalikan 10%. Dari modal tadi. Katakanlah modal 1.000, berarti 10% kali 1.000-nya adalah 100. Atau menjadi 1.000 profitnya. Jadi 100% profit. Ya. Dari sini kita menjadi punya hitung-hitungan secara matematis bagaimana kalau kita ingin memperbesar profit secara aman gitu loh. Jadi mencari profit besar itu tetap ada formulasi yang harus selalu dipakai, harus selalu diterapkan, dan itu harus teratur. Jadi tidak random. Jadi bukan hanya sekedar, wah saya pengen profit besar. Kemudian yang modal 1.000 tadi, dari modal 1.000 tadi ini saya pengen profit 100%. Gitu kan. Nah, karena tidak tahu hitung-hitungan seperti ini, akhirnya apa yang dilakukan? Dia hanya semata-mata memperbesar lot aja. Jadi buka posisi, entah lotnya 1, entah lotnya 2, entah lotnya 5, gitu kan, atau mungkin lotnya 10, gitu. Dengan harapan semakin besar lotnya, maka akan semakin mudah memperoleh profit yang besar. Cuman kan yang tidak disadari adalah pada saat hanya mengandalkan memperbesar lot untuk kemudian mencari profit yang besar, dia lupa bahwa ada risiko juga di situ yang sebanding dengan besarnya lot ini, yang jika OP-nya kemudian false, maka bisa jadi malah mengemsekan akunnya karena dia tidak tahu bagaimana cara yang aman untuk bisa memperoleh profit besar. Jadi yang harus dipahami oleh kawan-kawan pada saat melihat SS profit, katakanlah seperti GTA gitu kan, tiba-tiba profit besar gitu kan, modal 500 katakanlah jadi 10.000 gitu. Nah, ada hal-hal yang mungkin tidak terlihat
di dalam video di YouTube atau di dalam story di YouTube, kenapa bisa dari yang modal 500 menjadi 10.000? Mungkin kawan-kawan hanya melihat bahwa wah ini modal kecil bisa jadi besar gitu kan, dengan lot yang banyak atau dengan OP yang layer gitu. Tapi sebenarnya ada reason-reason kenapa itu dilakukan, dan itu dilakukan sudah dengan perhitungan-perhitungan seperti tadi. Gitu loh. Ada perhitungan-perhitungan atau formulasi-formulasi yang sudah dikalkulasi dulu sebelumnya. Jadi tidak semata-mata hanya asal gitu. Wah, pokoknya equity kecil 500, saya bisa pengen jadi 10.000 gitu. Tidak hanya seperti itu. Gitu. Tapi itu nantilah kita akan bahas di video-video berikutnya bagaimana kemudian kita bisa mencoba memaksimalisasi profit dengan equity yang kecil. Nah, di video yang pertama ini saya hanya akan fokus memberikan salah satu alternatif atau cara buat teman-teman untuk bisa trading secara aman. Jadi yang 3 hal tadi itu harus betul-betul dipraktekkan secara menyeluruh dan utuh. Nah, bagaimana detailnya nanti mungkin saya akan coba kupas lagi di video berikutnya barangkali, atau nanti buat teman-teman yang sudah join kelas GTA ingin tahu lebih dalam lagi, nanti ini akan dikupas secara lebih mendetail dan mendalam di kelas GTA. Jadi sementara itu aja video pertama dari GTA. Silakan coba teman-teman praktekkan. Oh ya, satu lagi. Apa namanya? Bagaimana kita tahu win rate dari teknik yang kita punya? Ya, win rate dari teknik yang kita punya, bagaimana kita tahu win rate dari teknik yang kita punya? Jadi kawan-kawan bisa lakukan backtest terhadap teknik yang selama ini dipakai. Contoh nih, ada yang penting mungkin menggunakan teknik Quasimodo, katakan trading menggunakan teknik Quasimodo. Ini kita mau sell. Contoh. Ini di sini saya hanya ambil contoh saja, ini teknik Quasimodo. Contoh. Ini bawah kiri, di bawah kanan inilah kita akan oke sell. Apakah begitu? Nah, dari teknik ini, coba kawan-kawan backtest selama 3 bulan atau 6 bulan atau mungkin setahun gitu kan. Katakanlah muncul pola-pola Quasimodo dalam 1 bulan, katakanlah muncul ada entah itu 10 pola atau 20 pola gitu kan, rata-rata berapa dihitung. Nah, nanti dari sekian banyak pola yang muncul dalam 1 bulan, berapa yang valid, ya, berapa pola yang valid, berapa pola yang false. Nah, nanti dihitung perbandingannya, yang valid dibanding yang false-nya berapa. Nanti akan ketemu win rate-nya. Win rate-nya akan ketemu. Apakah 35%, apakah di atas itu, ataukah di bawah 35%. Nah, kita hanya akan menggunakan teknik-teknik untuk sementara ya di awal ini ya, yang sederhana ini kita hanya trading manakala teknik yang kita pakai memiliki win rate 35% minimal. Ya, contoh kita sudah coba backtest teknik Quasimodo ini, win rate-nya katakanlah ketemu angka di 40%. Ya. Berarti secara konsep teknik ini bisa dipakai untuk kita trading. Nah, berikutnya setelah win rate 40%, kita akan tetapkan risiko per trade-nya. Nah, risiko per trade-nya tadi berarti kalau 40%, nanti saya kalkulasi lagi berapa, tapi yang pasti berarti maksimalnya di atas 7%. Karena tadi yang 35% adalah maksimalnya
7%. Anggaplah 8% maksimalnya. Artinya kita punya risk per trade, berarti risk per trade katakanlah 1 sampai 10%, katakanlah 1 sampai 10%. Kemudian tadi RM-nya 1:2. 1:2. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana berikutnya praktek kita di market gitu. Jadi pada saat kita ketemu pola seperti ini, maka akan jelas SL-nya di mana. SL-nya adalah di sini, di atasnya ini. Nah, dari sini kita hitung risk reward-nya minimal 1:2. Berarti resikonya segini, maka TP kita minimal adalah di sini. Ya. Nah, di sini kelihatan kan 2. Nah, ini 1:2. Artinya kita meresikokan 1, TP kita harus mau tidak mau, dan wajib itu TP kita adalah di sini. Ini TP wajib. Jadi tidak boleh kita TP sebelum menyentuh ini. Jadi kita nggak boleh TP di sini, katakanlah. Nggak boleh. Jadi begitu kita sudah sell di sini, maka pilihan kita cuma 2. Apakah kena SL, harga kembali lagi ke atas, ataukah kena TP. Sudah. Kita tidak boleh mengintervensi lagi. Jadi nggak boleh ABC, begitu sell, turun, biru, di close. Padahal belum sampai dengan TP minimal kita. Nah, nggak boleh. Jadi harus minimal adalah 2 kali dari resiko yang kita pertaruhkan. Dan itu harus dilakukan terus-menerus secara disiplin dan konsisten. Tidak boleh dirubah-rubah. Selama 1 bulan saja itu harus seperti ini terus. Nanti hasil akhirnya yang akan berbicara nanti pada saat ini diterapkan. Nah, nanti kawan-kawan bisa backtest dengan teknik-teknik yang lain barangkali ya, apakah dengan SND ataukah dengan Vipo Musang, CB1 dan lain-lain lah, silakan lah. Tapi prinsipnya adalah cara ini harus dipakai di setiap trading kita dengan teknik apapun juga. Oke, jadi video pertama itu dulu. Nanti berikutnya akan kita bahas lebih detail lagi barangkali di video kedua nanti ya. Kita sekaligus mungkin untuk teman-teman. Baik, jadi saya berharap semoga video pertama ini memberikan memberikan pemahaman baru barangkali bagaimana kemudian kita bisa trading dengan benar. Dan kalau ini diterapkan, nanti hasilnya yang akan berbicara sendiri kepada kawan-kawan semua. Oke, itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam 1 jam.